Bapak Ibu jemaat dan anak-anak, semua keluarga jemaat kategori Polres Sinar Kasih yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Shalom. Ibadah minggu kedua di bulan Juli akan kita mulai, dan karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan berdiri sambil kita menyanyi bersama nyanyian PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lakukan PKJ nomor 14, baitnya yang pertama, dan setelah menyanyi Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, keluarga kita hidup oleh karena Tuhan telah menyatukannya. Namun, kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Karena itu marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya.
PKJ 199 baitnya yang pertama kita kidungkan bersama. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. PKJ 129 baitnya yang pertama kita lakukan bersama. PKJ 46 bait pertama kita kidungkan bersama. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang sering menolak didikan orang tua dan mengikuti kehendak sendiri. Ajar kami menghormati orang tua dan saling sayang sebagai saudara.
Jemaat Tuhan, karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita lakukan bersama PKJ 258 baitnya yang pertama. Sebagai orang-orang yang telah mengaku dosa dan telah menerima berita anugerah pengampunan dari Allah, jemaat dipersilakan berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Sambil tetap berdiri, kita kidungkan PKJ 153 bait pertama dan ketiga. Setelah itu jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama membaca juga merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Mari kita berdoa jemaat sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di saat ini. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena selaku anak-anak-Mu kami semua siap untuk mendengar kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin.
Firman Tuhan dari Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13 yang begini bunyinya. Doa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul-mukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari Dominggu ini. Kata Tuhan, yang paling berbahagia adalah kita semua yang menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat dan anak-anak, keluarga besar jemaat kategorial Polri yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Sekalipun kita masih tetap dalam kondisi yang sama seperti minggu-minggu yang lalu, tetapi sebagai orang-orang percaya, kami para pelayan berharap Bapak Ibu yang di rumah dan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap bersuka cita untuk setiap keadaan yang sementara kita alami bersama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, luar biasa Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13 menceritakan sebagian kecil dari cerita panjang, proses panjang yang harus dialami oleh orang Israel dalam perjalanan antara Mesir ke Kanaan. Perjalanan yang sangat panjang itu juga membuat orang Israel mengalami banyak peristiwa, banyak kejadian, dan banyak pergumulan. Dan yang luar biasanya lagi, sekalipun di tengah-tengah proses yang panjang dan seringkali harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, tetapi
Tuhan tetap menyatakan bagi Israel bahwa Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itu nyata dalam bagian kecil proses yang dialami oleh Israel yang telah kita bacakan dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13 tadi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini menceritakan bahwa di tengah-tengah perjalanan orang Israel mengalami katong aus, sing ada air. Mau minum apa? Kira-kira kalau bertahan kayak begini lama-lama katong bisa mati. Dan tentunya ada banyak pernyataan-pernyataan keras yang keluar dari mulut orang Israel ketika mengalami keadaan bahwa memang susah ada air lagi for dong minum. Bukan cuma manusia, tapi binatang-binatang ternak yang dong bawa itu pun pada akhirnya pasti akan mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluhan, persungutan dikeluarkan dari mulut orang-orang Israel. Bahkan dia bilang kepada Musa, mengapa kamu kas keluar katun dari Israel? Mengapa usai kas keluar katun dari Israel? Bahwa katun sampai di sini cuma formati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel pun mengeluarkan tidak hanya kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan keluhan dan persungutan, tetapi juga isyarat bahwa dong pesimis dengan keadaan yang ada. Kira-kira di padang gurun ini mendapat air dari mana? Lah kalau sudah dapat air pasti katong semua mati. Bukankah kalau seperti itu hidup ini konyol? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik kalau satu orang saja yang bersungut, tapi kalau semua yang ada di situ kasih keluar kalimat-kalimat persungutan, lalu Musa mesti dengar akan selalu dia pusing, kepala sakit, emosi, marah. Nah, menyikapi keadaan itu, Musa lalu ambil langkah. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, bersujud, dan tampak kepadanya kemuliaan Tuhan itu. Tuhan bilang for dia di ayat 8, ambil alih pun tongkat tuh, lalu suruh umat semua berkumpul. Katakan di muka dom kepada bukit batu itu supaya diberi air. Nanti Ale akan lihat bahwa dari bukit itu akan keluar air pakai for Ali dan umat Israel pun kebutuhan dan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar amanah dari Tuhan itu, ayat 11 bilang, 11 dan 10 sampai di ayatnya yang ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11,
Musa kumpul orang Israel semua. Yang luar biasa di ayat 10, dia melampiaskan dia punya kekesalan tadi, emosi tadi. Dengar apa yang beta mau bilang nih, hai orang-orang durhaka. Tadi di ayat 8 Tuhan bilang, ambil alih puntongka, kumpul orang Israel, lalu perkatakan untuk gunung itu supaya keluar air. Tapi ayat 11, Musa bikin lain. Dia pukul bukit batu itu. Tuhan bilang for dia perkatakan dengan iman. Tapi yang Musa bikin dia pukul bukit batu itu. Sesuatu yang bertolak belakang. Artinya Musa dengar apa yang Tuhan bilang. Tapi memang tetap Tuhan memberikan air kepada orang Israel. Sehingga mereka bisa menikmati kemurahan Tuhan itu. Tetapi yang ironisnya lagi, ayat 12. Ketika tampak dalam penglihatan Allah, Musa melakukan tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang, Ali sing akan pernah bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu. Karena Musa sing dengar-dengaran, berkat yang harusnya jadi dia pemilik itu Tuhan ambil. Dari awal Tuhan percayakan Musa antar orang Israel keluar dari Mesir harus sampai di Kanaan. Sayangnya di tengah jalan Musa sing dengar-dengaran. Musa sing dengar apa yang Tuhan bilang. Dan karena itu sebagai tokoh, sebagai pribadi yang memberikan tanggung jawab, Tuhan bilang, jangan marah, alipun tugas kita ambil. Ada sih mulai masuk sampai di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, ada beberapa catatan penting yang harus kita pelajari dari kejadian orang Israel, tapi juga antara Musa dengan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, setiap pribadi dan setiap keluarga, entah kapan waktunya, tentunya akan atau pernah mengalami padang gurun kehidupan. Bapak Ibu dan beta secara pribadi, tapi juga ketemu keluarga, pernah mengalami keadaan-keadaan sulit. Pernah mengalami situasi-situasi yang susah. Masalah banyak, tekanan hidup berat, keadaan begini begitu, sakit seng baik-baik, sakit ini baik, habis itu sakit itu, segala macam persoalan datang. Masalah ekonomi keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, segala macam persoalan yang membuat kita merasa bahwa hidup ini paling susah, hidup ini paling sulit, rumit dan seng mampu dijalani, seng mampu dipikirkan. Ibaratnya ada di padang gurun yang seng ada air sama sekali. Hampir-hampir putus asa, hampir-hampir hilang harapan. Kalau keadaan begini terus, kita mau hidup bagaimana? Kalau corona tinggal begini terus, kita mau mencari bagaimana? Kita mau anak-anak mau sekolah bagaimana? Kita mau pekerjaan bagaimana? Segala macam hal terjadi dan membuat kita merasa bahwa hidup ini kering seperti di padang gurun. Tapi satu hal yang pasti yang beta mau bilang for ketong semua, mau di padang gurun kah, mau di dalam lembaga, mau di atas gunung kah, dimanapun ketong ada, Tuhan juga ada di situ. Jadi jangan sekali-kali
membesarkan masalah melebihi kuasa Tuhan. Ya, kata manusia yang namanya persungutan itu pasti ada saja. Yang namanya keluhan itu pasti ada saja. Orang-orang tatua bilang yang namanya helahai itu pasti ada saja. Tetapi satu hal yang harus kita selalu ingat bahwa kalau terus-terus mengeluh, apakah masalah selesai? Kalau terus bersungut, apakah persoalan itu selesai? Malah dengan semakin banyak keluhan, semakin banyak persungutan, persoalan akan terasa lebih berat. Beban akan semakin meninggi. Satu-satunya jalan cuma berdiri, angkat muka, dan hadapi kehidupan ini. Dengan apa? Dengan iman. Seng ada masalah, berkali-kali beta bilang, seng ada masalah yang Tuhan Yesus yang bisa selesaikan. Tadi beta bilang, mau di padang gurun kah, mau di dalam lembah kekelaman kah, mau di atas gunung batu kah, dimanapun ketong ada dalam situasi kehidupan seperti apapun, di situ juga Tuhan ada. Dan karena itu jangan pernah membesarkan persoalan sehingga Tuhan itu sepertinya kecil dalam ketong pandangan. Orang Israel ketika mengeluhkan keadaan yang mereka alami, biar Musa dia marah, biar Musa dia emosi, tetapi yang dia bikin, dia cari Tuhan. Karena Musa tahu dalam kondisi seperti itu, ini padang gurun loh Bapak Ibu, mungkin ada air. Manusia sih mungkin bisa simsalabim mula balik tahu air muncul di situ. Musa tahu bahwa yang bisa kasih air untuk orang Israel hanya Tuhan. Karena itu Musa datang bersujud dan meminta Allah menyatakan kemahakuasaannya. Firman Tuhan tadi dengan jelas menceritakan bahwa mujizat itu nyata ketika Tuhan bertindak. Jadi kita mau bilang kepada Tuhan semua orang punya masalah, semua rumah tangga punya persoalan, punya kesulitan, punya padang gurun. Tapi masalah yang akan pernah selesai kalau kita cuma mengeluh dan bersungut. Masalah akan berubah menjadi masanya Allah ketika Bapak Ibu dan beta datang tikam lutut di kaki Tuhan. Susah ada jalan lain-lain. Biar ketong pun ini pun itu pun segala macam. Tetapi ingat dan imanilah bahwa yang bisa kasih ketong kemampuan untuk berproses melewati masalah dan padang gurun kehidupan hanya ketika ketong angkat tangan. Percaya ketika saudara angkat tangan dan berserah, Tuhan akan turun tangan dan bertindak. Ada banyak persoalan yang tidak bisa dipikirkan dengan pikiran manusia. Ada banyak persoalan keadaan yang tidak bisa diselami dengan pengetahuan manusia. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan iman. Bapak Ibu sementara bergumul dengan masalah kehidupan, percayalah bahwa Yesus yang saudara imani, baginya tidak ada yang mustahil. Rendahkan hati kita di hadapan Allah. Bertelutlah dan berserah. Percaya Tuhan pasti turun tangan dan bertindak.
Dan ketika Tuhan bertindak, berkat terjadi dalam diri saudara. Ketika Tuhan bertindak, berkat terjadi atas rumah tangga saudara. Ketika Tuhan bertindak, pemulihan itu pasti nyata. Biar manusia bilang sing mungkin, biar dunia bilang mustahil, tapi percaya Tuhan punya kuasa. Aminkan itu saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari karakter Musa dalam pembacaan ini. Sebagus sudah ketika ada masalah dia pilih datang untuk cari Tuhan. Tapi yang sing baik itu ketika Tuhan suruh A, dia bikin B. Ketika Tuhan bilang perkatakan dengan iman, hai bukit batu keluarlah air. Karena dia suka kiri-kiri orang mengomel, orang membulu dan segala macam, dia puntungkan, dia pukul. Pada bagian ini mari kita belajar bahwa ketidaktaatan adalah pintu menuju kegagalan. Ada banyak hal yang kita upayakan dalam kehidupan ini supaya berhasil, supaya sukses dan diberkati, supaya masalah selesai, supaya keluarga berbahagia. Tapi ingat, semua yang kita kerjakan tidak akan pernah berhasil kalau kita sing hidup seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, banyak pengalaman, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling ketumpung kehidupan menjadi bukti bahwa yang namanya sing dengar-dengaran itu sing akan membuahkan berkat. Yang namanya melawan Tuhan pun mau itu sing akan menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, yang Tuhan mau, mari datang di kaki Tuhan. Bukan hanya sebagai orang-orang yang menanti-nantikan mujizat, tapi datanglah juga sebagai orang-orang yang mau belajar hidup menurut kehendak Allah. Semua orang pernah bikin kesalahan. Semua orang pernah berlaku curang. Semua orang pernah berjalan di jalan yang tidak benar. Tapi ketika hari ini kita dengar firman ini, mari kita belajar untuk jadi pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau mau baik, maka mulai saat ini belajar hidup baik-baik seperti yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, ketidaktaatan adalah pintu kegagalan. Kalau saya mau gagal, kalau saya mau hancur, maka mari belajar taat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Jemaat kita bersama teduh untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama.
Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala masa dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan marilah kita berdoa syafaat. Di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai persekutuan keluarga Allah, sebagai pelayan dan umat, sebagai papa, mama, anak-anak, cucu, kami bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Mu selalu nyata dalam hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur karena sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona saat ini, di tengah-tengah keadaan yang bagi manusia dan dunia berat dan sulit, tapi kami masih diberikan kehidupan. Dan terima kasih hari ini kebenaran firman Allah mengingatkan kami dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka duka kami Tuhan ada. Dan karena itu kami bersyukur untuk keberadaan kami di pagi ini. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang kami percaya datangnya dari Tuhan. Ajarkanlah kami untuk tetap bersuka cita, tetap bersyukur, dan tetap mengandalkan Tuhan. Biar semua pribadi juga keluarga di jemaat ini selalu dalam perlindungan Allah. Baik di rumah, di kantor, dimanapun kami melangkah, penyertaan Allah tetap nyata atas kami. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua orang yang sementara bergumul dengan penderitaan sakit. Kami percaya dengan iman Tuhanlah penyembuh kami. Khususnya kami berdoa bagi orang-orang yang sementara menderita karena terdampak wabah corona ini. Baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat karantina. Tuhan, hiburkanlah mereka. Semangati mereka dengan sukacita Tuhan, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya mereka sembuh dan pulih karena Yesus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena orang-orang yang mereka kasihi kembali kepadamu. Karena terdampak dengan keadaan ini, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka, dan Tuhan tetap menopang mereka untuk terus menjalani kehidupan dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Kami doakan pemerintah, kami berdoa dalam nama Yesus bagi Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden. Tuhan memberkati mereka. Di tengah-tengah berbagai tanggung jawab bagi bangsa ini, mereka setiap hari bergumul selama beberapa bulan terakhir ini untuk kondisi negara ini Tuhan. Kami minta kepada memberikan hikmat-Mu kepada mereka, dan kiranya mereka tetap sehat di dalam Tuhan.
Para menteri Tuhan berkati. Pimpinan-pimpinan yang lain di tingkat pusat pun diberkati di dalam Tuhan. Pimpinan Provinsi Maluku, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Tuhan berkati mereka. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan semua pejabat pemerintahan, sampai ke desa-desa, ke negeri dan kelurahan, Tuhan memberkati. Khususnya dalam upaya mengatasi keadaan ini. Tolonglah mereka Tuhan. Kami doakan proses PSBB tahap 2 yang sementara berlangsung. Biar pada akhirnya hasil dari proses-proses ini memberikan dampak yang baik bagi pemulihan Ambon, pemulihan Maluku. Kami merindukan kehidupan yang normal kembali. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa dan minta, biarlah Tuhan memulihkan keadaan ini. Kami berdoa bagi para dokter dan tim medis, para relawan yang bertanggung jawab di garda terdepan dalam tugas menangani mereka yang terdampak dengan keadaan ini. Tuhan memberkati mereka yang mempertaruhkan hidup mereka di ruang-ruang isolasi dalam tugas-tugas pelayanan kepedulian. Tuhan menjaga mereka Bapa. Biarlah mereka selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi lembaga kepolisian Republik Indonesia yang juga punya peran yang sangat penting di tengah-tengah keadaan ini. Kami juga minta dari Tuhan, Tuhan menjaga Bapak Kapolri dan Wakapolri. Tuhan menjaga Pak Kapolda dan Pak Wakapolda, semua personilnya. Tuhan menjaga Pak Kapolresta, Wakapolresta, bahkan semua personil di Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Leasi, khususnya warga jemaat kami. Tuhan menjaga mereka yang setiap hari mengamankan kota ini, negeri ini. Tuhan mau jaga selalu. Tugas-tugas pengamanan di tengah-tengah berbagai demonstrasi yang hampir setiap hari dilakukan. Tuhan beri hikmat bagi semua personil Polri supaya mereka tetap dengan cakap mengerjakan bagian mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua keluarga-keluarga Polri pun dalam penyertaan Allah. Kami doakan jemaat ini, Tuhan memberkati Bapak Ketua Majelis Jemaat dan semua penatua diaken, semua unsur pelayan di jemaat ini diberkati di dalam nama Yesus. Sekalipun kami beribadah di rumah dalam persekutuan dengan keluarga, tapi kami percaya kami terhubung langsung setiap saat dengan Tuhan, dan Tuhan pun hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Persembahan-persembahan kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami taruh dengan iman peran gereja di dunia, di Indonesia, di Maluku, bahkan Klasis Kota Ambon dalam menggumuli kehidupan bersama. Biar gereja hadir memberikan harapan tentang kehidupan yang lebih baik lagi di dalam Yesus. Semua kami berserah kepadamu. Tuhan memberkati majelis jemaat bertugas, operator, infokus, musik, pemain organ, bahkan Bapak Diaken dan Tua Melia mempersiapkan semua ini. Biarlah kami tetap dalam penjagaan Tuhan. Hidup kami taruh untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kepadamu kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri sambil kita lakukan PKJ 248
bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, ibadah yang kita lakukan akan segera usai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama. Juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, kini terimalah janji berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus
menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.